Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Al-athar qala Mutarrif ibnu Abdillah, law alimtu mata ajali la khashitu ala zahabi aqli, walakin Allah ta'ala manna ala ibadihi bil ghaflah anil maut, walaula al ghaflatu ma tahanna'u bi'aish wala qamat bainahumul aswaq. Wa qala al Hasan as-sahwu wal amal ni'matani 'azimatani ala bani Adam, walaulahuma ma mashal muslimun fit turuq. Wa qala Thawri balagani anna al insana khulika ahmaqa walaula dhalik lam yahna'hu al-aish. Wa qala Abu Sa'id ibnu Abdurrahman innama umiratid dunya bikallati uquli ahliha. Wa qala Salman al-Farisi radhiyallahu an thalathun ajabatni hatta adhakatni mu'ammilud dunya wal mautu yatlubuh wa ghafilun wa laysa yaghfulu anhu wa dhahikun mil'a fihi wa la yadri asakhitun rabbul alamin alaihi amradin. Wa thalathun ahzanatni hatta abakatni firaqul ahibbah Muhammadin wa hizbih wa haulil matla wal wuquf baina yadayillah ta'ala wa la adri ila jannati yu'maru bi awilan nar ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Mutarrib ibnu Abdillah berkata, jikalau saya mengetahui kapan ajalku, niscaya saya takut atas hilangnya akalku. Tetapi Allah Ta'ala memberi anugerah kepada hamba-hambanya dengan lalai dari kematian. Dan jikalau tidak ada kelalaian, niscaya mereka tidak bisa merasa bahagia dengan kehidupan dan pasar-pasar tidak berdiri di antara mereka. Mutarrib bin Abdullah mengatakan dengan demikian, yang pertama, jikalau aku mengetahui mati tanggal sekian, hari ini hari apa, bulan berapa, tahun berapa, andai kata mengetahui itu, niscaya sebelum mati sudah hilang akalku, sudah hilang akalku. Artinya sudah stres sebelum mati. Tetapi rahmat Allah kepada manusia bahwa hari kematian, tanggal kematian itu disembunyikan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, itu adalah anugerah yang besar dari Allah. Kita bisa membayangkan, umpamanya kita mengetahui bahwa pada minggu akan datang rumah kita diambil orang, minggu yang akan datang lagi seluruh harta-harta kita diambil orang. Nah, tentu kita akan mengalami sesuatu kedahsyatan menghadapi hari-hari itu. Nah, apalagi kematian. Yang kematian itu adalah artinya kehilangan seluruhnya. Jadi orang yang mati itu bukan hanya hilang harta benda, tapi kehilangan seluruhnya. Nah, jadi andai kata aku tahu secara pasti matiku itu hari Senin tanggal sekian, niscaya akalku hilang terlebih dahulu sebelum kematian itu. Tetapi Allah Ta'ala memberi anugerah kepada hamba-hambanya dengan lalai dari kematian itu. Dan jikalau tidak ada kelalaian,
niscaya mereka tidak merasa bahagia dengan kehidupan dan pasar-pasar tidak berdiri di antara mereka. Nah, jadi di sini ada dua nikmat, dua anugerah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tentang hari kematian manusia, itu nikmat. Yang kedua, nikmat lalai dari kematian. Nikmat lalai dari kematian. Andai kata orang ini, semua manusia ini ingat dengan kematian, kadang-kadang lalainya semuaan ingat lawan mati, niscaya kadada orang nang berdagang di pasarnya, kadada orang berdagang di pasar, kadada karamaian, kadada kantor, kadada nang hakun jadi pegawainya. Jakanya manusia-manusia ini semuaan sadar ingat dengan kematian itu. Tetapi Allah sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan aturannya, bahwa manusia ini dilalaikan dari kematian. Jarang ingat kematian, banyak yang lupa dengan kematian. Nah, oleh karena itu pasar jadi ramai, ada toko buka 24 jam. Nah, itu akibat apa? Akibat lalai dari kematian. Nah, jadi semuaan itu adalah hakikatnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Hasan Basri berkata, lalai dan angan-angan, artinya lalai dan merasa masih panjang umur. Nah, itu merupakan dua nikmat yang besar atas anak cucu Adam. Dan jikalau tidak ada keduanya, niscaya orang-orang muslim tidak berjalan di jalan-jalan. Andai kata semuaan nih, kadada yang tulul amal, semuaan pindik angan-angan, semuaan kita merasa isuk nih bakal mati dah, kadada yang berpikir sampai seminggu apalagi setahun, niscaya kadada orang nang berjalan-jalan di jalan itu, karena masing-masing mempersiapkan diri untuk kematian itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya menjadikan manusia itu pertama lalai dengan kematian, yang kedua merasa umur masih panjang, lalu rami di mana-mana, pasar rami, jalan rami, segala-galanya rami. Nah, itu sebenarnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah. Nikmat dari Allah ini untuk siapa? Nikmat dari Allah ini untuk orang-orang yang mengabdi kepada Allah, untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama, untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini bisa hidup di dalam dunia dengan nyaman. Nah, kan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala inna lid-din abna walid dunya abna. Ketahuilah bahwa agama itu mempunyai anak. Kan ada semalam minggu dulu ada hadisnya, agama itu mempunyai anak. Artinya agama itu mempunyai anak, bahwa Allah ada menciptakan manusia yang hanya hidupnya itu urusan agama, tujuannya menuntut ilmu, beribadah, mengabdi kepada Allah. Nah, ada manusia yang diciptakan Allah seperti itu. Walid dunya abna, dan juga Allah menjadikan dunia ini ada anak-anaknya. Artinya Allah ada menjadikan manusia yang hanya mengurusi dunia. Kayak apa pasar supaya rame, kayak apa toko supaya rame, kayak apa kantor supaya rame, kayak apa jalan supaya rame. Urusannya hanya urusan dunia. Nah, jadi ada dua manusia,
ada manusia yang diciptakan Allah sebagai orang anak agama, arti yang hidupnya hanya untuk Allah. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk dunia. Nah, sebenarnya orang-orang yang diciptakan Allah untuk dunia ini adalah nikmat bagi orang-orang yang hidup diciptakan Allah untuk agama itu. Manusia-manusia yang cinta kepada dunia sehingga dia sibuk mengurusi dunia, itu sebenarnya rahmat Allah kepada orang-orang yang hanya tahunya urusan agama. Orang ahli ibadah nya kada sempat mengurusi dunia. Nah, inya ini bisa sukses beribadah itu karena adanya orang-orang yang mengurusi dunia. Inya beribadah perlu lampu, ada orang yang hakun jadi tukang lampu. Siang malam urusannya masih listrik aja nih. Nah, orang beribadah ini kadang-kadang inya sakit, perlu obat, ada toko obat 24 jam buka. Kada tahu sembayangannya mau urusi obatnya 24 jam. Nah, orang beribadat ini kadang-kadang hendak minum ini minum itu, ada warung kios 24 jam buka. Malam jam 2 turun ada buka warung. Nah, jadi sebenarnya orang-orang ahli dunia ini diciptakan Allah sebagai rahmat nikmat kepada orang ahli agama itu. Nah, menciptakan kendaraan siapa? Itu anak-anak dunia. Orang yang mencurahkan seluruh pikirannya untuk dunia, bisa mengolah kendaraan. Yang memakai siapa? Antara lain orang-orang ahli agama. Nah, dulunya kasihnya perlu waktu 3 hari, sekarang 2-3 jam sampai. Dulunya ke Makkah perlu waktu berbulan-bulan, sekarang 11 jam 9 jam sampai. Nah, jadi orang-orang ahli dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai nikmat bagi orang-orang yang ahli agama ini. Nah, jadi ujar Nabi, Allah Ta'ala itu ada menciptakan orang-orang yang hanya perhatiannya kepada Allah, kepada agama. Ada orang-orang yang perhatiannya, pikirannya hanya untuk urusan dunia. Nah, lalu Nabi kita menyambung, jar Nabi kita, fakunu min abnaiddin. Jadilah engkau orang-orang yang anak agama. Jadilah engkau orang-orang yang anak agama. Ini manusia ada 2 kelompok, ada anak dunia, ada anak agama. Nah, jadi kita hendaknya jadi orang yang anak agama itu. Anak agama adalah orang-orang yang menikmati jerih payah orang-orang yang ahli dunia. Orang-orang yang taat kepada Allah inilah orang-orang yang menikmati kesusahan-kesusahan orang ahli dunia itu. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kamu, ujar Nabi, jadi anak-anak dunia. Nah, jadi ujar Imam Hasan Basri tadi, lalai daripada kematian, merasa panjang lagi umur, itu 2 nikmat yang besar bagi anak cucu Adam. Anak cucu Adam yang mana? Anak cucu Adam yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau tidak ada keduanya, niscaya orang-orang muslim tidak berjalan di jalan-jalan. Kenapa kita kaum memakai baju nih? Karena ada yang hakun tukang jahit baju. Hakun nih mulai bisukan sampai malam, baju aja diurusnya, memotong baju, menjahit baju. Yang memakai siapa? Kita yang memakai. Dakanya kita maulah seorang, berapa waktu yang kita terbuang, berapa juz Quran yang kada baca gara-gara mengurusi baju itu. Nah, ada orang yang hakun jadi tukang jahit nih tuh. Mana hakun jadi tukang jahit lawan orang ahli beramal? Hakun jadi orang ahli beramal karena tinggal menikmati jahitan tukang jahit itu.
Nah, kita kadang-kala diam di rumah nang nyaman untuk beribadah kepada Allah. Kalau kada orang nang hakun jadi tukang. Nah, tukang-tukang ini abna'i dunia. Pagi sampai sorenya mengurus bangunan aja, banyak nang kada bersembayangan tukang-tukang itu. Bulan puasa kada berpuasaan, asa tuntung bangunan kita nih. Nah, nang menikmati siapa kita? Kita beribadah nyaman, rumah tuntung, segalanya nyaman. Nah, jadi kenapa tukang-tukang tuh hakun nangka itu? Karena inya lalai dari kematian, karena inya merasa panjang angan-angannya. Jika tukang-tukang itu inya kada lalai dari mati, merasa pindik umur, kadanya hakun jadi tukang itu. Nah, jadi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil segala jerih payah orang-orang yang lalai dari agama itu dinikmati oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sampai kepadaku bahwa manusia diciptakan dalam keadaan dungu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dungu. Dan jikalau tidak demikian, niscaya kehidupan tidak menyenangkan. Jakanya kada ada orang yang dungu, hidup ini kada nyaman. Kenapa kita bisa nyaman hidup? Karena manusia itu banyak yang dungu. Siapa nang dungu ini? Orang yang mengejar dunia, mengejar duit, membuang umurnya meninggalkan ibadah. Itu orang dungu. Barang kita datang nih malam pukul 2, pukul 3 samin yang datang nih. Pukul 2, pukul 3. Banyak kajian aku menurunkan samin itu. Berapa diupah orang? Paling-paling 100.000. Jakanya inya bertahajud lawan Allah Ta'ala, upahnya berapa ratus juta. Cuma inya dungu. Inya kadang memikirkan itu. Lalu inya hakun tengah malam. Padahal jakanya beribadah di saat itu, bahkan ada kisah lagi pahalanya diberi Allah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, cuma jakanya kada ada tukang turunakan samin, siapa nurunakan? Kaulah kita bulah rumah, kaulah bulah masjid, kaulah bulah itu, bulah ini. Nah, maka itu andai kata kada ada orang-orang yang dungu itu, niscaya hidup ini kada menyenangkan. Jadi Allah menciptakan ada manusia yang pintar, ada manusia yang dungu. Jadilah kamu orang pintar, jangan mau jadi orang dungu itu. Nah, Abu Sa'id bin Abdurrahman berkata, hanya saja dunia ini diramaikan. Nah, dunia ini diramaikan dengan sebab kurangnya akal penghuninya. Nah, dunia ini ramai, dunia ini rami, dunia ini megah. Karena apa? Karena penghuninya itu banyak yang kurang akal. Dengan sebab kurangnya akal penghuninya. Jakanya akalnya itu sempurna, inya kada akan mengejar keramaian dunia. Pasti yang dikejarnya keramaian akhirat. Jaka sempurna akalnya, inya kada mencari kemakmuran dunia, tapi dicarinya kemakmuran akhirat. Runtuh dunia ini. Dunia ini runtuh. Nah, cuma Allah sudah menakdirkan bahwa umur dunia ini misalnya 7.000 tahun umpamanya. Nah, dunia ini umur 7.000 tahun misal ditakdirkan oleh Allah. Nah, dunia akan makmur selama 7.000 tahun itu. Siapa yang memakmurkannya? Orang-orang yang kurang akalnya tadi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, 3 orang yang mengherankanku sehingga membuatku tertawa. 1, yaitu orang yang berangan-angan dunia, sedangkan kematian mencarinya. 2, orang yang lalai sedangkan kematian tidak lalai daripadanya. Malaikat maut itu kada pernah melupakan kita. Malaikat maut tahu benar, tahu kada pernah lupa.
setiap kali malaikat maut itu melihat manusia, nya ingat, oh ini kena bulan sekian ku ambil, ini kena tahun sekian ku ambil. Setiap kali malaikat bertemu manusia, Israel itu inya kada pernah lupa, tahu semuaan. Nah kita nang lupa, kita lalai. Dan orang yang tertawa dengan sepenuh mulutnya, sedangkan ia tidak tahu apakah Tuhan alam semesta marah kepadanya atau ridha. Nah ini orang yang membuat aku heran. Satawa-tawa sepenuh mulutnya, sedangkan inya kada tahu apakah Tuhan katuju lawan inya atau Tuhan benci. Dan 3 orang yang membuatku sedih sehingga menangiskanku, yaitu berpisah dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan-golongan beliau. Jadi kada ada musibah yang paling besar di dunia sejak diciptakan sampai hari kiamat. Kada ada musibah yang paling besar selain daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang paling besar. Bahkan kita disuruh oleh para ulama, bila kita dapat musibah, ingat musibah yang paling besar, yaitu wafatnya Nabi. Yang kedua yang membuatku menangis, huru hara matla, huru hara padang mahsyar, huru hara hari kiamat, di mana manusia sejak Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi mahsyar. Semuaan manusia mulai zaman Adam sampai kiamat berkumpul di situ, di satu tempat tanah lapang yang sangat luas. Nah itu huru haranya luar biasa, panasnya, segala macam bersesak-sesakannya. Mengetahui kayak apa huru haranya padang mahsyar itu, mengetahui kayak apa huru haranya, mengetahui huru haranya itu orang-orang di situ betilanjangan. Ya tuh kita kada tak urus kawan yang betilanjang di higan kada mengitih lagi. Kan huru hara benar tuh. Jakanya lapang itu mesti menyihat orang betilanjang itu. No, dari saking huru haranya bebinian betilanjang itu kita kada melihat lagi. No, kan dahsyat benar tuh. Nah, kayak orang misal kebakaran, mau bawa barang, orang betilanjang ada tahu lagi. Nah, ini contoh yang halus. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kayak apa di padang mahsyar tuh betilanjang, supannya pang bebinian mesti betilanjang. Ujian Nabi kada tak urus sikam lagi di situ, kada tak urus lagi betilanjang itu, mau urus diriku ini selamat kada. Ini ada yang menjejak di belakang, ada yang menggipak di higa, macam-macam bersasak-sasakan di padang mahsyar itu. Nah itu yang membuatku menangis. Yang ketiga yang membuatku menangis itu, dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, dan aku tidak tahu apakah aku diperintahkan ke surga atau ke neraka. Nah, itu kada tahu lagi, kada tahu. Sebagian mereka berkata, saya bermimpi dalam tidur bertemu dengan Zurarah ibni Abi Aufa setelah wafatnya. Lalu saya bertanya, apakah amalan yang lebih menyampaikan menurutmu? Zurarah ibnu Abi Aufa menjawab, amalan yang paling bermanfaat itu adalah 2. 1, tawakal, dan pindik angan-angan. Kedua-duanya itu adalah amalul qalbi, amalan hati. Nah, kedua-duanya itu amalan hati. Jadi kada ada banyak sembahyang sunat, kada. Banyak membaca Quran, walaupun itu bermanfaat di sana, tapi ada lagi yang lebih bermanfaat dari itu. Tawakal dan pindik angan-angan.
Sufyan Az-Tsauri berkata, zuhud di dunia adalah pindik angan-angan. Hakikat zuhud itu, ujar Sufyan Az-Tsauri, pindik angan-angan. Kalau kita ini sudah merasa kada berumur lagi sampai subuh, itu zuhud. Kita nih jam berapa nih, jam sekian, jam 4:30, jam 5 umpamanya, merasa kita kada berumur lagi sampai jam 5 bisukan gitu, itu zuhud. Dan zuhud itu bukanlah dengan memakan makanan yang kasar. Zuhud itu bukan arti makan makanan yang kada nyaman, makan yang nyaman kada mau, yang kada nyaman aja dimakan, itu bukan zuhud. Dan memakai pakaian abaa, memakai pakaian-pakaian yang hina, yang murah, yang kasar, itu bukan zuhud. Tapi zuhud itu hakikatnya adalah kada merasakan lagi umur ini panjang. Al-Mufaddal Ibnu Fadalah memohon kepada Tuhannya agar dihilangkan angan-angan daripadanya, maka hilang daripadanya nafsu syahwat makanan dan minuman. Kemudian ia berdoa kepada Tuhannya, lalu angan-angan dikembalikan kepadanya, maka ia kembali kepada makanan dan minuman. Artinya orang yang sudah pindik angan-angan itu, ini sudah kada berpikir lagi makan apa, minum apa, karena ia sudah membayangkan bahwa hidupku tinggal menghitung jam, menghitung menit. Ditanyakan kepada Al-Hasanul Basri, wahai Abu Sa'id, apakah tidak kamu cuci gamismu? Gamis pianti pinarigat sudah ditapas bang. Al-Hasan Basri menjawab, perkara itu lebih segera daripada yang demikian itu. Artinya maksudnya menikut tapas, amun sampat lagi aku memakai. Ini menunjukkan bahwa pindiknya angan-angan beliau itu. Sampai menapas baju aja memperkirakan menikut tapas bisa kali sampat lagi memakai, menunggu karingnya segala macamnya. Dan Al-Hasanul Basri berkata, kematian itu diikatkan di ubun-ubunmu dan dunia itu dilipat di belakang. Sebagian mereka berkata, saya seperti seorang laki-laki yang memanjangkan lehernya sedang pedang di atasnya menunggu kapan leher itu dipukul. Ini kayak orang dihukum pancung. Sudah siap, kepala sudah diikat, awak sudah diikat, tinggal pedangnya lagi sudah siap, tinggal tak turun. Jadi kita lihat dalam perkataan-perkataan para ulama, para aulia ini bahwa ya tulul amal itu bermacam-macam, pindik angan-angan pun bermacam-macam. Ada daripada mereka itu yang sangat pindik angan-angan macam Rasulullah tadi. Beliau dalam kesempatan hendak berwudu, cuma banyu terjauh sedikit, sini bertayamum. Bertayamum. Ibnu Abbas tuh ada banyu di sana, kalau kada sampat ya sini. Kalau kada sampat, berarti pindik benar angan-angan Nabi itu. Setiap sidin meneguk makanan, sidin merasa bahwa makanan itu kada sampai ke dalam perut, mati di tengah jalan. Setiap sidin mengedipkan mata, sidin merasa kada akan sempat memulihkan kembali, bisa mati di tengah jalan. Nah itu angan-angan Nabi sangat pindik. Nah makanya Nabi kada sampai ada sidin melakukan hal-hal macam berhutang, kada ada Nabi kita berhutang. Karena sidin merasa bahwa angan-angan itu kada sampai untuk membayari hutang itu. Nah, ada yang macam Hasan Basri tadi, mun kutapas bajuku di sidin mengaringakan, bisa kada sampat lagi, makanya mati sudah akunya. Nah ini mungkin hitungan jam kada berumur lagi. Cuma yang paling inting bahwa seperti apa yang disabdakan Nabi, kalau engkau berada di waktu pagi, jangan kau berharap hidup di petang hari.
Nah ini yang paling normal, paling normal. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan berharap hidup sampai malam. Kalau kamu di malam hari, jangan berharap hidup sampai pagi. Nah itu kayaknya lebih mudah untuk diterapkan di dalam diri kita. Daud At-Tai berkata, jikalau saya berangan-angan bahwa saya akan hidup 1 bulan, kalau sebulan itu sudah panjang angan-angan. Orang yang merasa hidupnya sampai ke bulan, kena bulan, ini bulan apa nih, Oktober, sampai ke November merasa masih hidup, itu sudah panjang angan-angan. Seperti yang disabdakan Nabi, Usamah yang nukar budak berhutang sebulan. Ujar Nabi, ala inna Usamah, bahwasanya Usamah panjang angan-angannya. Nah, jadi kalau kita sudah merasa hidup itu sampai sebulan, itu sudah keluputan kita fadilat daripada kisarul amal, pindik angan-angan. Kita digolongkan orang yang sudah merasa panjang umur, merasa lawas lagi hidupnya. Jikalau saya berangan-angan bahwa saya akan hidup 1 bulan, niscaya kamu melihat saya mendatangi perkara yang besar. Dan bagaimana saya berangan-angan demikian, sedangkan saya melihat perkara yang terjadi secara tiba-tiba mendatangi para makhluk pada waktu-waktu malam dan siang. Diceritakan bahwa Syakik Al-Balkha datang kepada gurunya yang dipanggil Abu Hashim Ar-Rummani, dan pada ujung pakaiannya ada sesuatu yang diikat. Syakik ini ada membawa sesuatu diikat di ujung baju. Lalu gurunya bertanya kepadanya, apa ini bersamamu? Ikantum bawa napa wahai Syakik? Syakik menjawab, ini buah badam yang diberikan kepadaku oleh saudaraku, dan ia berkata, saya ingin kamu berbuka puasa dengannya. Ini buah badam ini berian dang sana kulon, jadana sana kulon ini buah badam nasagan kemungkinan buka puasa. Ini mungkin di pagi hari kejadiannya, membawa buah badam ini berian dang sana sagan buka puasa kaina kamarian. Maka guru tersebut berkata, wahai Syakik, kamu berbicara dengan dirimu bahwa kamu masih hidup sampai malam. Aku tidak berbicara denganmu selama-lamanya. Ikam kadaku ajari lagi selama-lamanya. Syakik terus berkata, lalu guru tersebut menutup pintunya di hadapanku dan masuk ke dalam kamar. Umar ibn Abdul Aziz berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya bagi setiap bepergian itu pasti ada bekal. Setiap batulakan itu ada sangu. Maka berbekallah bagi bepergianmu dari dunia ke akhirat dengan takwa. Bekal yang bisa kita bawa ke akhirat itu hanya satu, takwa. Nah, bertakwa artinya melaksanakan apa yang disuruh Allah, melaksanakan apa yang dianjurkan Allah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Nah, itu yang bakal kita. Dan jadilah kamu seperti orang yang melihat dengan nyata apa yang disiapkan oleh Allah Ta'ala dari pahalanya dan siksaannya. Niscaya kamu suka dan takut. Dan janganlah ajal itu, angan itu panjang atas kamu, maka keraslah hatimu. Orang yang merasa hidup sampai tahun kaina, orang merasa hidup sampai 2-3 tahun akan datang, itu masih keras lagi hatinya. Dan kamu tunduk kepada musuhmu, kepada syaitan. Sesungguhnya demi Allah,
tidaklah dibentangkan angan-angan orang yang tidak tahu. Mungkin ia tidak berpagi hari setelah sore harinya dan tidak bersore hari setelah pagi harinya. Dan kadang-kadang adalah antara yang demikian itu sambaran-sambaran kematian. Kita sudah kada berharap lagi hidup sampai esok bisukan. Itu pun bisa tengah malam ini disambarnya oleh kematian. Dan banyak sekali saya melihat dan kamu melihat orang yang tertipu dengan dunia, dan hanya saja senang hati orang yang percaya dengan selamat dari azab Allah Ta'ala, dan hanya saja bergembira orang yang aman dari huru hara hari kiamat. Maka adapun orang yang tidak mengobati satu luka, melainkan ia akan terkena luka dari arah yang lain. Artinya orang yang tidak tobat dari satu dosa itu akan membawa kepada dosa yang lain datang menghinggapinya. Kan dosa ini bawaan juanya kayak penyakit. Penyakit bila kada diobati babangat. Nah dosa pun kayak itu juga. Maka bagaimana ia merasa gembira? Saya berlindung kepada Allah dari bahwa saya menyuruhmu dengan apa yang saya kurang diriku daripadanya. Dalam khutbah Sidin. Maka perdaganganku merugi, cacatku tampak, kemiskinanku tampak pada hari di mana orang kaya dan orang miskin tampak. Dan timbangan-timbangan pada hari itu ditegakkan. Sungguh kamu bermaksud, artinya mendatangi dengan sesuatu perkara yang jikalau bintang-bintang bermaksud dengannya, niscaya ia berjatuhan. Itu hari kiamat, di mana kita mendatangi suatu tempat yang di situ bintang-bintang berjatuhan. Dan jikalau gunung-gunung bermaksud dengannya, niscaya ia menjadi cair. Dan jikalau bumi bermaksud dengannya, niscaya ia menjadi pecah. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa tidak ada tempat di antara surga dan neraka? Kada ada antaranya, kada ada. Orang mati bila kada ke surga ke neraka itu aja. Kada ada antara-antaranya, kada ada lagi. Memang ada antaranya disebut al-a'rab. Nah, ada tempat antara surga, antara neraka tuh ada tempat ngarannya al-a'rab. Nah, di situ disinggahkan dahulu orang-orang yang sama antara amal jahat, amal baik. Nah, ini disinggah dikumpulkan di sana dulu. Tapi pada akhirnya orang-orang yang di Araf ini dimasukkan ke dalam surga juga. Dan bahwa kamu itu kembali kepada salah satu dari keduanya, antara dua, kemana kita kembali, ke surga atau ke neraka. Seorang laki-laki menulis surat kepada saudaranya, adapun sesudah itu maka sesungguhnya dunia adalah mimpi dan akhirat adalah jaga tidak tidur, dan pertengahan antara keduanya adalah kematian. Dan kita berada dalam impian yang kacau. Wassalam. Laki-laki lain menulis surat kepada saudaranya, sesungguhnya kesedihan atas dunia adalah panjang dan kematian dari manusia itu dekat, dan bagi kekurangan pada setiap hari dari manusia itu adalah bagian, dan bagi cobaan dalam tubuhnya itu merayap. Maka bersegeralah sebelum kamu dipanggil dengan berangkat. Nah, wassalam. Nah, kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, Abdullah dzikri fa'alam annahu la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur
محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم